Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin anak-anak coba pikirkan apakah anak pernah berbeda pendapat dengan teman? Tentu pernah ya, tentang sekolah, tentang handphone atau media sosial. Di situ pasti ada penyampaian argumen yang berbeda dan yang ingin mempertahankan argumennya. Nah, itulah yang disebut dengan teks debat. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi tentang teks debat, mulai dari pengertian, ciri-ciri teks debat, usul dan juga struktur teks debat. Baik, pertama kita akan masuk ke pengertian teks debat. Pengertian teks debat adalah teks yang berisi pembukaan pendapat dari dua pihak atau studi memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah. Setiap pihak menyampaikan argumen yang logis, yaitu masuk akal, didukung oleh fakta untuk mempertahankan pendapatnya. Nah, di sini ada ciri-ciri teks debat. Yang pertama, membahas isu yang kontroversial. Isu yang kontroversial itu isu yang seperti apa? Nah, topiknya itu menimbulkan dua pendapat berbeda. Dan yang kedua, terdapat pihak yang setuju dan pihak yang menolak. Dan yang ketiga, menggunakan argumen yang logis atau masuk akal. Dan yang keempat, didukung oleh fakta dan data agar ini meyakinkan. Dan yang kelima, disampaikan secara terstruktur agar mudah dipahami. Baiklah, di sini ada unsur-unsur teks debat. Bagian pertama yaitu mosi, topik yang diperdebatkan, misalnya apakah PN di sekolah harus dihapuskan. Dan yang kedua adalah tim afirmasi, pihak yang mendukung mosi. Dan yang ketiga tim oposisi, pihak yang menolak mosi. Yang keempat moderator, pemimpin jalannya debat. Yang kelima penulis mencatat hasil debat. Oke, di sini ada struktur teks debat yang mulai dari pengenalan isu, yaitu mengenalkan dulu masalah topik apa yang akan dibahas di dalam debat itu. Yang kedua, penyampaian argumen, menyampaikan pendapat alasan dari topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga, sanggahan tanggapan terhadap pendapat itu, pendapat lawan. Dan yang keempat, penegasan kembali, yaitu menegaskan kembali pendapat sendiri. Yang kelima, kesimpulan, menyimpulkan semua hasil debat. Oke, di sini ada kaidah pembahasan menggunakan kalimat argumentatif, yaitu kalimat yang disertai dengan alasan, menggunakan kata hubung seperti karena, sebab, kamu, dan sehingga. Di sini juga menggunakan data dan fakta yang lebih meyakinkan, menggunakan kata kerja mental seperti berpendapat, menilai, dan menganggap. Oke, di sini ada contoh mosi debat. Mosi topik yang pertama yaitu penggunaan handphone di sekolah untuk dibatasi. Yang kedua, PR tidak diberikan setiap hari. Dan yang ketiga, media sosial lebih banyak manfaat daripada kontroversial. Daripada kemudian. Oke, baiklah, di sini Bapak ingin anak-anak mencontohkan debat sederhana sebagai tim afirmasi dan juga tim oposisi. Misalnya dari contoh mosi penggunaan handphone di sekolah harus dibatasi. Baiklah, bagi anak-anak yang bersedia, silakan maju ke depan. Lalu. Baiklah, bisa dijelaskan sebagai gimana? Ini masalah penggunaan handphone di sekolah harus dibatasi. Saya tim setuju. Tidak setuju berarti tim oposisi ya. Kalau yang satunya Saya tim setuju, Pak. tim setuju afirmasi. Ya. Oke, silakan berikan alasannya. Baiklah, penggunaan dibatasi yang sudah setuju karena apa? Penggunaan handphone juga sangat membantu siswa di sekolah. Jadi siswa yang tidak tahu materi jadi tahu materi, fokus di materi. Dan ya kan guru juga banyak menjelaskan tapi tidak secara detail apa yang dijelaskan. Jadi siswa juga dapat mencari informasi lebih lanjut dari handphone, Pak. Saya tidak setuju. Saya setuju kenapa penggunaan handphone di sekolah itu harus dibatasi karena seperti yang kalian lihat sendiri, kita biasanya kalau di jam istirahat itu
banyak main handphone dan tidak semua murid itu memperhatikan guru yang sedang di depan sedang mengajar. Banyak yang main handphonenya, buka IG lah, TikTok lah. Jadi itu menurut saya perlu dibatasi. Tapi tidak bebas, tidak ada pelajaran lagi. Benar memang. Tapi coba kalian lihat di ruangan kelas kita ini, tidak semuanya pasti mendengarkan Bapak Kevin sampaikan. Pasti mereka banyak yang menggunakan handphone mereka, main handphone mereka di belakang. Tapi kan itu hanya oknum, jadi jangan kita melihat dari oknumnya, jadi semua yang jelas juga handphone harus dibatasi. Mungkin bisa solusinya itu begini Pak, solusinya mungkin bisa jam pelajaran mungkin handphonenya itu harus dikumpul dulu, jadi itu kan dibatasi. Kalau terlalu drastis mungkin nanti akan bebas, terlalu bebas karena benar nggak teman-teman? seperti kata tadi dibatasi kan, sekarang dibatasi kan nggak dari awal waktu mulai semester baru atau mulai sekolah sudah dibuat peraturan kalau handphone dilarang atau dibatasi. Handphone harus dibatasi karena hanya digunakan saat jam tertentu saja, seperti contohnya seperti kalau guru sedang membuka cari searching ini, baru kita membuka handphone, benar nggak? Hidup baru. Banyak juga positifnya dari handphone. Iya sih. Ada yang pilih contohnya saja, tapi nilai juga dari yang positifnya. Hidup baru. Kita cukup sampai ke sini dulu, sebabkan kita tidak usah dilanjutkan lagi, nanti semakin panjang ya. Baiklah, di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, semuanya itu memiliki sisi negatif dan positifnya juga. Dari lima masing dan dalam posisi, mereka mencoba menyampaikan argumennya dan juga mempertahankan argumen mereka. Semuanya itu logis dan juga sesuai dengan data, fakta, dan fakta ya tentunya. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk oke, kita lanjut ya. Sampai sini sudah mulai masuk ya. Oke, di sini Bapak akan memberikan tugas. Ketentuan tugasnya seperti ini ya. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok dan di dalam kelompok itu kalian harus menentukan topik debat kalian itu apa. Dan setelah kalian sudah menentukan topik debat kalian, nah kalian harus menyusun argumen siapa yang akan menjadi pro dan kontra di dalam kelompok kalian. Dan kalian juga harus membagi peran siapa yang sebagai moderator, tim afirmasi, tim oposisi, dan melaksanakan debat, membuat video hasil debat sebagai kode lahir. Jadi setelah semuanya selesai, kalian harus rekam debat kalian dan itu akan menjadi kode lahir dari pembelajaran kita hari ini. Baiklah, di sini Bapak akan menilai dari berbagai aspek ya. Aspek yang pertama yaitu kerjasama kelompok. Ini dilihat dari bagaimana kalian membagi tugas dengan kelompok kalian. Yang kedua, kualitas argumen, yaitu seberapa logis argumen kalian dan kekuatan alasannya apa. Dan yang ketiga, kejelasan penyampaian, seberapa jelas alasan kalian disampaikan. Yang keempat, kecepatan struktur debat, itu sudah sesuai urutan atau tidak. Dan yang kelima, kreativitas hasil proyek, itu dilihat dari cara kalian menyajikan videonya. Baiklah, di sini ada beberapa manfaat mempelajari debat. Yang pertama, melatih berpikir kritis, yaitu melatih kita menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan berbicara, yaitu untuk meningkatkan cara kita berbicara. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat itu ada mengajarkan cara menghargai pendapat orang lain meskipun itu berbeda dengan pendapat kita. Baiklah, kesimpulannya, teks debat adalah teks yang menjadikan pendapat saling bertentangan mengenai suatu isu. Melalui kegiatan kelompok dan proyek, siswa dapat memahami materi debat secara aktif, kreatif, dan bermakna. Baiklah, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Iya. Baiklah, kalau tidak ada kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah sampai kita semua. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata bersikap yang kurang mengenakan di hati anak-anak sekalian. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.